Banyak masyarakat di kita ini yang terjebak narasi seolah Gaza sudah merdeka karena adanya kesepakatan ini. Bahwa belum. Gaza hari ini hanya mencapai kesepakatan gencatan senjata, artinya serangan-serangan di Gaza harusnya berakhir. Namun belum di tepi barat. Oke, baik. Mas Hussein, banyak yang sudah berbahagia, beryuforia ketika para sandera dibebaskan dari kedua belah pihak. Tapi seperti Anda katakan tadi, masih ada sekitar 10.000 tahanan Gaza yang masih berada di penjara Zionis Israel. Sebelum mereka semuanya dilepaskan, apakah itu artinya sebetulnya kita belum bisa bernafas lega? Iya tentu, saya ingin tegaskan di sini, banyak masyarakat di kita ini yang terjebak narasi seolah Gaza sudah merdeka karena adanya kesepakatan ini. Bahwa belum. Gaza hari ini hanya mencapai kesepakatan gencatan senjata, artinya serangan-serangan di Gaza harusnya berakhir. Namun belum di tepi barat. Sampai hari ini, itu saya dapat kabar dari teman-teman kami di Gaza, di Palestina, tentara Zionis sangat aktif sampai detik ini. Kita ngomong sekarang ini, itu di sana ada penangkapan massal terhadap tawanan-tawanan Palestina yang sudah dibebaskan oleh Israel di fase sebelumnya. Itu ditangkapi lagi oleh Zionis itu. Ditangkapi lagi ke rumah-rumah mereka di tepi barat. Artinya memang Zionis ini nggak pernah berhenti untuk mengintimidasi dan meneror warga Palestina. Ketika Gaza sedang istirahat, tepi barat dijadikan target utama mereka untuk diobok-obok. Kemudian penyerangan, penyerbuan, penembakan. Maka tugas kita tidak hanya menjaga, mengawal gencatan senjata ini di Gaza, namun juga ikut bersuara dan mengadvokasi, membantu, mendukung, menjaga saudara kita yang ada di tepi barat di Palestina. Itulah maknanya. Jadi jangan berpikir kita sudah bernafas lega, jauh dari itu. Dan Israel juga, ini saya sebagai aktivis yang 12 tahun tinggal di Gaza, jangan kaget. Israel ini punya kebiasaan buruk. Setelah mereka itu penetrasi masuk ke Gaza dalam 2 tahun itu, mereka biasanya itu mereka menanamkan ranjau-ranjau di wilayah-wilayah pemukiman, ya, yang itu bisa meledak kapan pun. Itu bahaya sekali itu. Dan ini juga harus jadi pertimbangan utama, ya, masyarakat dunia dan termasuk Indonesia. Tidak hanya ranjau bom, tapi juga ranjau sosial. Mereka juga seperti kita lihat, ya, kemarin ada seorang jurnalis, Soleh Al-Ja'farawi, itu dibunuh oleh warga Palestina sendiri, yang mana warga ini selama 2 tahun ini sudah diprogram oleh Israel untuk membelot dan sudah didoktrin. Dan ini banyak, nggak cuma satu. Artinya apa? Setelah kesepakatan ini tercapai, ada PR-PR besar, ada ranjau-ranjau berbahaya yang akan meledak kapanpun, yang memang sudah ditanam oleh Zionis Israel sejak lama. Dan ini juga harus kita jadikan pertimbangan, jenis bantuan apa, support apa yang bisa kita berikan untuk warga Gaza dan Palestina secara umum ke depannya. Ya, baik. Intinya perjuangan belum usai. Mas Hussein, terakhir, kita tahu perjuangan masih panjang, upaya pemulihan Gaza yang hancur porak-poranda juga harus diupayakan. Menurut Anda bagaimana supaya pemulihan di Gaza dari sisi pembangunan dan perekonomian, kehidupan sosial bisa dengan cepat dilakukan? Pertama, pemerintah harus membangun komunikasi yang efektif dan aktif dengan masyarakat sipil, terutama teman-teman NGO, filantropi yang memang selama ini kita sudah bergerak sejak lama. Ya, saya pribadi, ya, selama 12 tahun tinggal di Gaza sudah ikut membangun rumah sakit Indonesia di sana. Kemudian juga kita membangun masjid-masjid, sekolah-sekolah di Gaza, dan pengalaman kami ini penting sekali didengar oleh pemerintah untuk memetakan dan membangun rencana-rencana yang efektif dan efisien, serta paling penting adalah strategis. Nah, untuk Gaza ini, apa sih gerakan kita ke depan? Apa sih program yang memang sangat dibutuhkan hari ini? Maka dari itu, sekali lagi saya berharap pemerintah terutama ini memiliki jalur komunikasi yang aktif dan sederhana antara jajaran di level presiden dan para menterinya dengan kami teman-teman NGO filantropi yang memang sudah terbiasa bergerilya dan turun ke lapangan, langsung ketemu dengan warga Gaza dan memetakan kondisi di sana sejak 10 dekade terakhir. Seperti itu. Baik, kalau begitu. Mas Hussein, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.